sekarang kita masuk ke sesi pembelajaran ya bersama Dr. Gigi Lutfia. Halo dokter. Halo. Halo dok, gimana dok? Udah ready belum nih buat ngajarin Uma Badis hari ini? Boleh. Yuk. Oke dokter, silahkan. Oke, aku share screen ya. Bener. Kalau standarnya tidak mutlak, sebenarnya pembedahan preprostetik ini hanya untuk orang-orang yang misalnya pasca pencabutan mau dibikin protesa gitu, enggak. Tapi bedah preprostetik ini juga dilakukan kalau misalnya interim. Jadi misalnya dia pakai protesa apa gitu sebelumnya. Terus protesanya itu sudah menimbulkan masalah baru di rongga mulutnya sehingga dia perlu mengganti protesanya atau memperbaiki protesanya. Nah, itu juga perlu bedah prostetik sebelum kita melakukan perbaikan atau penggantian protesanya. Jadi jangan hanya memikirkan kalau misalnya bedah preprostetik itu hanya untuk keadaan di mana pasiennya memang belum pakai gigi palsu sama sekali. Gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi ini tuh aku ngambil dari buku Textbook of Prosthodontic deh kayaknya ini ya. Jadi ini standar sih memang kan kalau sebelum kita menentukan rencana perawatan, aku udah bolak-balik bilang yang namanya tahapan itu tuh nggak bisa di skip. Jadi memang dari awal tahapannya itu kayak suatu staging. Jadi step by step memang harus kita lewatin. Jadi misalnya yang pertama itu kita harus melakukan pemeriksaan subjektif atau bisa juga dibilang dari anamnesa. Jadi subjektif dari pasiennya bla 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 segala macam. Baru ke pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, baru kita menentukan diagnosis dan treatment planning. Nah, dalam menentukan kalau untuk bedah preprostetik ini kan kaitannya memang lebih dekat dengan ada beberapa sebelum kita menentukan perawatan, diagnosisnya harus ada dulu. Itu kan kayak sepaket ya, diagnosisnya apa, perawatannya kemana gitu. Nah, jadi di sini kan kita udah bilang nih history taking, general clinical examination, ini pemeriksaan klinis umum ya. Terus ada local clinical examination kayak TMJ atau sorry sebentar. Putus-putus ya sinyalnya ya, bentar ya. Aku coba pakai hotspot deh. Halo, masih putus-putus kah? Tadi sedikit dok, tapi sekarang udah enggak. Oke, ini aku ulang lagi ya. Jadi intinya kalau misalnya kita mau melakukan bedah preprostetik karena itu kaitannya dengan treatment plan atau rencana perawatan, kita harus dapat diagnosisnya. Diagnosis itu tahapannya ya kayak dari awal anamnesa, pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, baru kita dapat diagnosis. Nah, pemeriksaan setelah kita lakukan segala macam pemeriksaannya, lalu kita dapat diagnosisnya, barulah kita ke treatment plan. Nah, treatment plan ini tuh kalau misalnya di prosto itu kan ada treatment plan yang final sama ada yang preprostetiknya gitu. Nah, yang final itu misalnya dia akan dibuatkan either itu gigi tiruan penuh, gigi tiruan lepasan, atau kerangka logam, atau implan, itu kan itu treatment plan yang final. Nah, yang sebelumnya itu ada treatment plan yang preprostetiknya. Nah, preprostetik ini tuh banyak banget. Jadi misalnya ada eksisi, ada frenektomi, frenotomi, ada alveoloplasti, vestibular reaugmentation, ada removal of undercuts, banyak banget. Nanti akan dijelasin, aku jelasin beberapa. Jadi
Nah, ini adalah beberapa preprostetik. Jadi yang perlu kalian tahu adalah preprostetik ini itu sebenarnya tuh bukan kompetensi kita. Jadi di sini aku tuh tidak membahas step by step-nya. Mungkin nanti akan tetap aku bahas tapi tidak deep gitu step by step-nya, hanya aku omongin aja gitu. Karena memang bedah preprostetik ini memang harusnya kita refer atau kita rujuk gitu. Kita hanya sebatas menentukan kalau dia perlu di bedah apa gitu. Terus nanti kita rujuk, setelah itu nanti dikirim balik ke kita untuk dilakukan pembuatan gigi palsunya. Tuh. Oke, yang pertama itu adalah alveolektomi dulu. Nah, jadi alveolektomi ini tuh dia ada paketan, ada temannya, itu namanya alveoloplasti. Nah, kalau dari namanya pasti kalian sudah bisa menebak lah ini apa. Kan alveolek berarti kan ini hubungannya dengan tulang alveolar. Jadi alveoloplasti itu adalah kita melakukan pembedahan pada tulang alveolarnya. Nah, yang membuat beda adalah pada alveolektomi itu kita melakukan pembedahan pada saat ada puncak tulang alveolar ataupun tepi alveolar yang tajam atau menonjol, sehingga perlu kita hilangkan tulang yang tajam tersebut gitu. Nah, biasanya tuh kalau misalnya kayak aku di kampus dulu tuh justru alveolektomi ini tuh terpisah. Jadi alveolektomi itu tuh hanya pada orang-orang yang misalnya sudah diekstraksi terus beberapa bulan kemudian ternyata ada penonjolan tulang. Baru kita buka lagi open flap lalu kita lakukan alveolektomi. Tapi sebenarnya alveoloplasti juga itu tuh bisa juga pada saat kita melakukan pencabutan, ya entah mungkin kita mematahkan tulang bukalnya, tulang alveolar bagian bukal sehingga tulangnya itu tajam. Nah, itu bisa kita langsung lakukan alveolektomi. Jadi tidak usah menunggu sampai lukanya sembuh lalu kita insisi lagi, kita ulangin, itu nggak perlu. Nah, alveolektomi ini karena dia tulang yang menonjol dan kalian harus ingat kalau kata-katanya ektomi itu berarti dia ada melakukan pemotongan. Nah, sama seperti frenektomi. Nah, pemotongannya dengan apa? Ini namanya alat ini adalah Ronger forceps. Jadi memang tulang yang menonjol itu nanti akan dipotong dengan menggunakan Ronger forceps ini. Jadi kita ambil, kita potong gitu. Nah, setelahnya, karena kan kita kan melakukan pemotongan, yang kita potong itu tulang, pastinya tidak smooth kan. Nah, kalau misalnya kita melakukan alveolektomi itu biasanya itu sepaket sama alveoloplasti gitu. Tapi kalau alveoloplasti, kalian memilih alveoloplasti itu tidak serta-merta sepaket sama alveolektomi. Alveoloplasti adalah proses kita menghaluskan, merapikan, membentuk si tulang alveolar. Jadi kan ingat aja kayak plastik surgery, kita memperbaiki bentuknya. Nah, sama seperti alveolektomi, alveoloplasti ini tuh bisa kita lakukan sebenarnya pada saat tepat setelah ekstraksi gigi. Jadi kalau misalnya kalian ekstraksi multiple, terus kalian haluskan dengan bone file, itu sebenarnya sudah termasuk bisa dibilang melakukan alveoloplasti. Nah, alveoloplasti ini alatnya apa? Alveoloplasti ini bisa kita lakukan bisa dengan bur tulang, kalian rapikan, kalian contouring tulangnya, atau bisa dengan bone file tadi yang aku bilang. Jadi kayak digerus gitu tulangnya. Oke. Lanjut ke bedah torus. Jadi bedah torus ini ada dua sebenarnya. Torus palatinus sama torus mandibularis. Dua-duanya itu yang lebih awam sih sebenarnya kita biasanya mendengar kata bedah torus palatinus ya dibanding mandibularis karena memang jarang sih orang yang punya torus mandibularis, tapi ada orang yang punya gitu. Nah, indikasinya kalau misalnya yang torus palatinus sebenarnya ini atas atau bawah sih, tapi ini aku bahas yang atas dulu. Jadi dia ukurannya tuh besar, memenuhi palatal. Sebenarnya kalau misalnya dia memanjang ke belakang ke arah postdam itu ke arah
batas hal lain, sebenarnya itu masih bisa diakalin karena kan misalnya gigi tiruan lepasan kalian tahu ada jenis mayor konektor yang bentuknya U-shape yang kayak tapal kuda itu bisa. Justru sebenarnya torus palatinus ini tuh akan lebih diindikasikan tuh di ukuran yang lebar, yang besar dibanding yang panjang ya. Kayak gini dia bilang meluas ke area postdam. Jadi kan kalau area postdam itu tuh memang di belakang, tapi dia akan postdam itu agak melebar ke kanan kiri. Nah itu. Jadi kalau misalnya mau kalian akalin pun pakai konektor mayor yang U-shape itu konektornya tetap nggak duduk, nggak ada tempatnya karena torusnya terlalu besar. Atau misalnya torusnya ada ulcer, ada luka. Nah ini yang aku bilang salah satu contoh misalnya kalian bikin gigi tiruan tuh. Kan biasanya tuh torus di relief ya. Nah, misalnya kalian anggap ukurannya tuh nggak terlalu besar, jadi kalian memilih di relief. Ternyata dia malah mengalami ulcerasi torusnya. Kalian sudah pilih relief sebelumnya, berarti kan relief tidak bisa. Relief itu gagal kita anggap. Nah, berarti mungkin torusnya perlu dilakukan pembedahan justru. Nggak bisa lagi kita pakai relief. Terus atau juga undercut torus terlalu besar. Jadi memang ada bentuk torus tuh yang dia nggak smooth, dia gendut tapi di bawahnya itu kayak nyelip gitu. Nah itu kan undercutnya besar ya. Jadi mau kalian relief juga atau mau kalian ya torus nggak bisa disurvei. Torus bukan bagian untuk disurvei. Jadi memang harus diambil. Atau pertimbangan psikologis di sini maksudnya adalah kadang orang tuh karena sudah tahu ada torus, setelah kalian pemeriksaan, kalian mau bikin gigi palsu terus ada torus, jadi dianya sugesti menganggap itu takut tumor lah, takut cancer lah, takut apalah, jadi amannya lebih aman untuk bedah gitu. Ini yang bentuk torus mudah terjadi food impaksi ini sama sih dengan yang ada undercut, karena dia ada undercut jadi lebih gampang terjadi food impaksi.